atau nanti Bapak Ibu yang ingin tahu bisa kita sedikit misalnya kita jelaskan ya terkait bisnisnya. Adapun apotek desa ini memang suatu bisnis yang mungkin berbeda ya Bapak Ibu dari bisnis lainnya seperti dari ID Food tadi, dari pupuk gitu kan. Karena memang apotek desa ini salah satu bisnis yang memang secara regulasi itu cukup banyak ya Bapak Ibu. Bagaimana untuk apotek desa itu yang paling mungkin sedikit nanti akan menyulitkan itu adalah bagaimana apotek desa itu wajib ada apoteker atau asisten apoteker. Jadi Bapak Ibu eh, perlu untuk memperhatikan bahwa di sana ada apoteker atau tidak di daerah masing-masingnya. Ada punya tetangga, punya kawan, asisten apoteker gak di sana, di masing-masing lokasi. Inilah yang memang akhirnya menjadi salah satu gangguan operasional ya, ketika nanti Bapak Ibu akan berminat untuk mendirikan apotek Desa Merah Putih ini. Ya, next. Ya, ini sendiri ya. Sendiri ya berarti ya. Oh, berarti ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Jadi kami coba jelaskan bahwa dari Kimia Farma Apotek, bahwa Kimia Farma Apotek ini adalah satu-satunya ya retail farmasi milik BUMN ya. Di mana kita dari Kimia Farma Apotek adalah anak perusahaan dari Kimia Farma. Dan Kimia Farma ini saat ini ada di 37 provinsi, ada di sekitar 263 kabupaten kota. Dan saat ini adapun Kimia Farma Apotek mempunyai apotek itu di jaringan sekitar 1054 apotek Bapak Ibu. Ada satu-satunya provinsi yang mungkin kita belum ada yaitu di Papua Pegunungan yang mungkin kita satu-satunya provinsi yang belum ada hadir di sana ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa hadir di sana dan mungkin di Papua Pegunungan sendiri bisa terkondisikan ya terkait keamanan dan kondisinya. Nah, ini adalah salah satu kajian bisnis apotek desa yang mungkin wajib Bapak Ibu miliki. Bagaimana dari segi regulasi dan operasional, ketersediaan SDM, apoteker atau asisten apoteker, manajemen inventory, Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk bagaimana penyimpanan, pengadaan produk itu produk-produk obat farmasi, lalu bagaimana manajemen SDM dan pelayanan kefarmasian dan bangunan serta bangunan dan lokasi ini menjadi salah satu hal yang paling penting juga ya Bapak Ibu mengingat ini adalah retail. Retail ini memang sangat terkait dengan lokasi. Lokasi menentukan prestasi ya Bapak Ibu. Seperti itulah kondisinya. Dari mulai bangunan yang permanen, kondisi jalan, jumlah traffic kendaraan hingga visibility di mana kalau apa namanya kalau apotek itu atau bisnis retail yang lain kan Bapak Ibu ketahui ya, ya enaknya kan di pinggir jalan, orang mudah berhenti, terlihat dari pinggir jalan langsung, tidak masuk lagi ya dari jalan, masuk lagi gang gitu kan. Sehingga itu akan menjadi salah satu faktor penghambat ya untuk retail itu sendiri. Dan saya harapkan memang bangunan ini untuk apotek tidak bercampur ya Bapak Ibu dengan misalnya dengan ada bahan-bahan kimia seperti pupuk gitu kan. Nah, itu dikondisikan supaya tidak tercampur atau memang berdekatan. Karena bisa dibayangkan ya Bapak Ibu kalau misalnya obat yang kita konsumsi nanti ada apa terkena angin, debu atau dari pupuk-pupuk bahan kimia lainnya sehingga itu akan terkonsumsi. Lalu potensi pasar. Potensi pasar ini juga menjadi suatu hal yang penting bagaimana kita bisa asumsi-asumsi terkait visibility kita. Jadi Bapak Ibu bisa bisa mengetahui potensi pasar seperti apa. Pertama dari jumlah penduduk. Berdasarkan pengalaman dari histori Kimia Farma Apotek, biasanya 5-10% aja Bu per bulan jumlah penduduk radius 5 kilometer itu yang akan datang ke tempat kita. Lalu bagaimana jumlah fasilitas kesehatan radius 5 kilometer? Adanya fasilitas umum di area lokasi ini terkait nanti keramaian. Ada atau tidak kompetitor ya? Karena adanya kompetitor bisa jadi dua sisi mata uang ya Bapak Ibu ya. Bisa menjadi baik, wah itu berarti memang sudah ada pasarnya. Atau memang tidak ada ya berarti kita
bisa menjadi apa namanya satu-satunya apotek atau toko obat yang membantu masyarakat di situ. Lalu juga bisa berdasarkan data statistik terkait angka kesakitan nasional, belanja obat masyarakat, yang itu bisa didapatkan Bapak Ibu dari data BPS. Dan berikut juga ada data jumlah BPJS dan PRB di sekitarnya. Yang berikutnya adalah aspek finansial, investasi seperti sarana dan prasarana, renovasi, lalu OPEX sendiri ya biaya gaji SDM, listrik, air, sehingga nanti bisa dihitung BEP-nya seperti apa, break even point atau balik modalnya. Lalu ini adalah mungkin nanti ketika ibu berminat ya, ketika ibu berminat untuk membuka bisnis apotek, nanti akan ada namanya form self assessment, Bu. Jadi penilaian diri ya, penilaian diri di mana sih potensi Bapak Ibu untuk mendirikan apotek, di mana sih apa namanya posisinya saat ini, apakah layak atau tidak layak. Nah, Bapak Ibu sendirilah yang seharusnya bisa mengetahui posisi itu. Pertama dari lokasi bangunan, bangunan permanen minimal 3 kali 4, ya, terpisah dari komoditi lainnya, SDM. Bapak Ibu mempunyai apoteker atau asisten apotekernya enggak gitu kan. Punya tetangga atau punya adik, kakak yang berlatar belakang apoteker atau asisten apoteker enggak gitu kan. Lalu jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk semakin banyak semakin baik. Nah, karena asumsi kita yang tadi saya bilang mungkin 5-10% penduduk yang akan berkunjung ke apotek kita per bulannya. Jadi kalau misalnya jumlah penduduk kita ada di bawah 5.000, rasanya sulit ya untuk bisa mencapai visibility apa namanya bila kita asumsikan itu nanti apa namanya omsetnya. Lalu kondisi jalan seperti apa, Kak? Saya harapkan memang untuk nanti lokasi itu berada persis di pinggir jalan, bareng dengan bisnis apa namanya bisnis KDMP lainnya ya, tidak terpisah gitu kan. Di situ mungkin juga ada puskesmas, ada pustu, posdeskes dan lain-lain. Nah, seperti ini fasilitas kesehatannya apa aja di situ yang dekat, ada praktek dokter atau bidan, sehingga ini captive marketnya ini bisa sebanyak mungkin gitu, Bu. Sehingga potensi untuk mendapatkan revenue yang lebih baik itu juga banyak. Lalu fasilitas umum ini menentukan tingkat keramaian, karena kalau kita bangunan sendiri di sepi kanan kiri sawah rasanya sulit ya untuk bisa menarik orang untuk bisa berbelanja ke tempat kita. Lalu yang berikutnya adalah kompetitor. Ada nggak kompetitor sih di radius 2-3 kilometer atau toko obat atau minimarket yang berjualan obat bebas? Nah, ini kita harapkan sih memang kalau nggak ada ini lebih baik ya Bapak Ibu, karena memang tujuan dari apotek desa itu sendiri adalah bagaimana memperpendek jalur supply chain dari obat-obatan sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan obat-obat apa namanya dasar gitu. Nah, ini adalah form self assessment-nya. Jadi dengan mengisi dengan jujur self assessment ini, Bu, penilaian diri ini, kita mengharapkan bahwa koperasi desa diharapkan dapat menghitung jumlah atau nilai potensi apotek desa. Lalu yang keduanya adalah dapat membuat perencanaan nih. Ketika Bapak Ibu sudah tahu di sana rumah sakit ada, puskesmas ada, di sana juga dekat pasar, apa yang Bapak Ibu akan bisa lakukan untuk mempromosikan apotek desa itu. Lalu yang berikutnya adalah bisa memitigasi risiko kerugian atau kegagalan pengelolaan sebuah apotek. Jadi ketika mungkin di sana dokter jauh, apotek nggak ada. Nah, apa program-program yang bisa itu memitigasi risiko supaya nggak rugi? Bapak Ibu sudah bisa memperhitungkan itu. Nah, yang berikutnya ini adalah paket bisnis yang bisa ditawarkan dari Kimia Farma Apotek. Nah, mungkin kalau dari tempat lain tadi dari ID Food, dari Pupuk, dari Pos itu mungkin tiga apa namanya contoh ya Bu ya, ada apa besar, menengah, kecil. Nah, kalau di kami ini mungkin hanya satu saja Bu, apotek inti, yaitu apotek yang memang layanan full, ada obat bebas, bebas terbatas, hingga obat keras. Lalu apotek plasma itu yang berizin seperti toko obat yang melayani toko obat, melayani obat bebas atau obat bebas terbatas saja. Di sini ada investasi awal kurang lebih sekitar 39 juta. Investasi awal ini lebih ke sarana prasarana dan renovasi ya. Jadi ini sangat tergantung dari mungkin dari harga tukang, harga material, harga barang di daerahnya seperti apa gitu kan. Lalu pendapatan coba kita asumsikan 30 juta, di mana 30 juta adalah kita asumsikan 24 orang per hari.
24 orang per hari dengan basket size atau nilai per transaksinya 50.000 Bapak Ibu. Kalau di Kimia Farma Apotek itu kurang lebih memang kalau kunjungan itu kan di atas 60, lalu nilai 50.000 ini kalau di Kimia Farma ini kurang lebih sekitar 120.000 ya rata-rata per transaksinya. Sehingga memang coba kita kembalikan ke kemampuan desa mungkin di 50.000. Pendapatan ini dapat berasal dari omset tunai atau omset pasien PRB BPJS. Karena ke depannya Kementerian Kesehatan itu memang sudah merencanakan bagaimana apotek desa ini dapat melayani pasien rujuk balik dari BPJS Kesehatan sehingga masyarakat desa tidak perlu jauh ke puskesmas atau tidak perlu jauh ke apa namanya desa lain atau kecamatan lain untuk bisa mendapatkan layanan BPJS ini. Lalu laba kotor yang dimasukkan kita asumsikan sekitar 16,7% atau 1,2 dari total omset dengan faktor harga jual 1,2. Biaya diasumsikan adalah biaya gaji. Nah, ini yang tadi saya bilang Bu, untuk apoteker dan asisten apoteker ini kita fix cost ya. Jadi ini fix cost sekitar 2,75. Ini sebenarnya memang harga apa namanya gaji yang lumayan rendah, tapi ini tergantung dari UMR masing-masing daerah, tergantung dari negosiasi masing-masing koperasi ya, bagaimana supaya apoteker, asisten apoteker itu bisa juga berkontribusi ke koperasi desa masing-masing. Misalnya gajinya 2 juta, tapi misalnya juga bisa mendapatkan SHU yang bisa lebih besar gitu kan. Nah itu silakan Bapak Ibu dilakukan untuk efisiensi bagaimana biaya itu bisa ditekan seminimal mungkin. Lalu biaya lainnya adalah biaya listrik dan air sekitar 500.000 per bulan. Nah ini sangat ditentukan oleh yang tadi ya Bu ya, asumsi-asumsi itu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa mulai menghitung dari sini Bapak Ibu untuk bagaimana coba untuk menghitung bisnisnya layak atau tidak gitu kan. Ini adalah investasi dan biaya operasional. Ini sangat tergantung nanti dari luas bangunan, lalu tergantung dari harga material masing-masing. I- Untuk investasi ini lebih ke sarana prasarana dan renovasi ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah proses dan waktu pengajuan. Ini mungkin kurang lebih sama dengan bisnis BUMN lain yang tadi. Mungkin cuma di kita tuh di Digi Koperasinya nanti ada kita akan upload informasi pendirian ya Bapak Ibu, ada form self assessment sama Permenkes. Nah, Permenkes atau Juknis dari Kementerian Kesehatan yang belum keluar ya. Mungkin insya Allah minggu ini akan keluar terkait bagaimana regulasi untuk KDMP ini. Itu dari mulai syarat bangunan, SDM, sarana dan prasarana dan lain-lain. Karena bisa jadi nanti di Juknis itu akan ada relaksasi-relaksasi khusus untuk pendirian KDMP ini. Lalu ketika nanti sama Himbara disetujui ke apotek, Kimia Farma Apotek. Nah, ini eh, berikutnya adalah di Kimia Farma Apotek. Kurang lebih 3 sampai 9 hari kerja Bapak Ibu diharapkan sudah bisa mengupload izin apoteknya. Izin apotek inti atau apotek plasma, berikut NPWP, form self assessment yang tadi di apa sebelumnya sudah diisi, lalu foto dan video lokasi juga bisa dilengkapi. Sehingga kami bisa melihat secara utuh dan kami bisa feedback atau kita beri masukan seperti layak atau tidak. Nah, ini kurang lebih 3 sampai 9 hari kerja dan bila ini di-approve semua, ini akan tanda tangan PKS dan Bapak Ibu bisa order barang. Adapun untuk upload izin apotek ini kami terapkan di sini agar Bapak Ibu di sini sudah siap operasional. Bapak Ibu sudah mengurus semua perizinannya, Bapak Ibu sudah memiliki bangunannya, Bapak Ibu sudah memiliki tempat penyimpanannya, entah etalasenya, entah raknya, sehingga Bapak Ibu sudah siap tempur operasional untuk melayani pasien apotek desa. Begitu. Mungkin itu saja dari saya singkat. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa ya? Hmm, tes tes. Gimana ya? Oh, sorry sorry. Gini. Udah bisa? Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eva dari Bulog. Kali ini kami akan coba menawarkan terkait modul bisnis terkait rumah pangan kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, Perbulog itu merupakan badan usaha milik negara yang punya fungsi dalam menjaga ketersediaan, terjangkauan, dan stabilitas harga pangan pokok dan melaksanakan kegiatan komersial. Jadi ini beberapa produk yang kami tawarkan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Yang pertama ada beras premium, kemudian ada minyak goreng. Ini bisa minyak goreng kita maupun yang premium. Kemudian tentunya ada beras SPHP. Ini yang beras cadangan beras pemerintah ya. Jadi nantinya Bapak Ibu sekalian ketika Koperasi Desa Merah Putih menjadi jaringan Bulog, kita akan menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai rumah pangan kita. Jadi rumah pangan kita sendiri itu merupakan outlet milik masyarakat yang dibina oleh Perum Bulog. Di sini untuk memberikan kesempatan entrepreneur dan mulai usaha di bidang retail, komunitas pangan gitu. Dan tentunya untuk stabilitas berperan dalam stabilisasi harga pangan dan pasokan. Kemudian Bapak Ibu sekalian ini terkait model bisnis yang kita tawarkan nanti ketika Koperasi Desa dan Merah Putih sudah menjadi RPK tentunya bisa langsung membelikan komoditi ke Bulog, kemudian pengiriman barang ataupun pengambilan bisa dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih, kemudian Koperasi Desa Merah Putih melakukan penjualan langsung ke konsumen. Ini beberapa paket bisnis yang kami tawarkan. Jadi paket ini hanya simulasi Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk harga, ketersediaan stok dan jumlah paket ini bersifat fleksibel sesuai dengan nanti kemampuan dari masing-masing potensi kooperasinya gitu ya. Jadi ada tiga paket. Yang pertama paket skala kecil, skala menengah, kemudian skala besar. Kalau skala kecil ini beberapa produknya antara lain ada beras premium, ada minyak kita, beras SPHP. Beras premium sendiri itu sekitar 1 ton. Kemudian minyak kitanya 240 liter. Beras SPHP-nya sekitar 1,2 ton. Nilai pembeliannya hanya 32 juta Bapak Ibu sekalian. Ini paketnya yang pertama. Kemudian potensi omset atau penjualannya yang bisa diperoleh sama Koperasi Desa Merah Putih nanti sekitar 34 juta. Jadi margin yang didapatkan sekitar 2,1 juta. Range marginnya antara skala kecil, menengah, dan besar hampir sama Bapak Ibu sekalian, cuma skala paketnya aja yang eh, kapasitasnya yang lebih besar dari yang kecil gitu. Kemudian nih beberapa terkait biaya investasi yang diperlukan untuk memulai usaha sebagai RPK yaitu tentunya harus ada display. Ada display untuk nano kecil ada satu yang dibutuhkan, kemudian yang menengah ada dua, kemudian yang besar ada tiga. Kemudian biaya operasional ini merupakan biaya pembelian awal ya untuk memulai bisnisnya. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melakukan perputaran. Jadi mulai dari skala kecil, menengah, dan besar dari 30 juta sampai ke 58 juta. Jadi memang paket ini tidak bersifat mengikat Bapak Ibu sekalian. Jadi fleksibel sesuai dengan potensi masing-masing yang ada di Koperasi Desa dan Merah Putih gitu. Ini mekanisme pendaftaran sama halnya dengan BUMN lainnya tentunya nanti akan melalui dari website Kementerian Koperasi, Mikroset, kemudian masuk ke Digi Koperasi, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa memilih untuk tap in bisnis agen sembako, gerai sembako yaitu rumah pangan kita. Nanti ketika sudah melakukan pendaftaran dari tim Bulog akan melakukan verifikasi. Namun sebelumnya nanti dari Kementerian Koperasi di Mikroset akan melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk terkait dokumen-dokumen persyaratannya. Nah, kemudian ketika sudah menjadi RPK, tentunya Koperasi Desa dan Merah Putih bisa melakukan transaksi langsung ke aplikasi yang tadi, aplikasi Mikroset dan Digi Koperasi, kemudian langsung masuk ke Perum Bulog, kemudian melakukan PO, melakukan pembayaran, baru melakukan penjualan ke konsumen. Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa persyaratan untuk menjadi RPK dan penyalur SPAP. Tentunya yang pertama
yaitu ada KTP, kemudian ada NPWP, ada NIB. Ini NIB-nya cukup untuk perdagangan eceran 47112, kemudian nomor telepon, email koperasi atau PIC. Kemudian ada surat rekomendasi yang berwenang ini untuk distribusi SPHP ya. Verifikasinya bisa dari dinas tempat yang menyerahkan bidang pangan ataupun perdagangan dan atau Satgas Pangan Polri. Yang ketujuh tentunya ada surat pernyataan untuk melaksanakan ketentuan SPHP dan tentunya ada surat permohonan untuk menjadi penyalur SPHP gitu ya. Kemudian infrastruktur yang harus dimiliki tentunya harus memiliki outlet jualan karena memang hal ini penting karena ketika nanti Bapak Ibu sudah mulai bisnis sembako tentunya harus mempunyai tempat penyimpanan barang gitu ya. Karena untuk menyimpan beberapa produk tentunya harus eh, tersedia tempat yang mumpuni gitu. Kemudian jaringan internet ini untuk melakukan transaksi nanti menggunakan Telkom, kemudian bisa menggunakan komputer, laptop atau smartphone gitu ya. Untuk gudang ini tidak perlu memiliki gudang spek khusus, yang penting nanti komoditinya jangan tercampur antara produk consumer good ataupun dengan pupuk gitu ya, harus dipisahkan. Kemudian kendaraan penunjang ini diperlukan jika Koperasi Desa Merah Putih melakukan penjualan dengan pengiriman barang gitu. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa contoh surat-surat administrasi kelengkapan dokumen. Yang pertama, permohonan untuk menjadi RPK. Ini Bapak Ibu sekalian harus melengkapi permohonannya sesuai dengan persyaratan-persyaratan tadi, mulai dari KTP, NIB, NPWP. Kemudian juga langsung mengajukan surat permohonan sebagai distribusi beras SPHP. Ini kemudian ada beberapa surat kembali, ada surat pernyataan untuk di beras SPHP. Kemudian ada contoh perjanjian kerjasama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi untuk program RPK ini kami dari Perumbulok terus melakukan pembinaan. Salah satu contohnya kita ada loyalty program, kemudian ada gathering, termasuk award, termasuk ada event-event tertentu. Nanti kita bisa support ke teman-teman RPK KDMP yang akan menjadi binaan Perumbulok. Jadi tentunya ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan bisnis dari teman-teman dan meningkatkan semangat untuk terus loyal terhadap Perumbulok gitu ya. Ini beberapa contoh display yang untuk produk-produk dari Perumbulok. Jadi tentunya untuk beras, kalau misalkan tempatnya belum memadai, dapat ditaruh di lantai, namun harus diberi alas Bapak Ibu sekalian ya, jangan langsung menggunakan, jangan langsung bersentuhan langsung dengan lantai. Kemudian ini dari display nanti mungkin bisa disusun sesuai dengan kategori masing-masing. Jadi beras dikelompokkan dengan beras, minyak dapat dikelompokkan dengan minyak, dan kemudian gula dapat dikelompokkan dengan gula. Begitu hal sebaiknya. Nanti ini hal-hal seperti ini nanti kita dapat melakukan pembinaan secara langsung dari Perumbulok. Ini Bapak Ibu sekalian nanti jika diperlukan beberapa dokumen, persyaratan, kontak person dari Perumbulok dapat melakukan scan di barcode tersebut, nanti bisa langsung diunduh sama dapat berkomunikasi langsung dengan masing-masing kantor cabang maupun kantor wilayah kita gitu ya. Ya demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kontak center kita maupun kontak person yang ada di masing-masing kantor wilayah dan kantor cabang kita. Saya akhirin Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.